Jadi kalau antum pola pikirnya dunia, sebelum hijrah orientasinya dunia, begitu hijrah pola pikirnya dunia lagi, ya antum stagnan. Antum bukan orang-orang besar. Orang-orang besar itu selalu berpikir apa berikutnya, apa berikutnya, apa berikutnya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Saya udah dapat wanita, saya Fatimah binti Abdul Malik, wanita saleh. Saya udah dapat jabatan, saya udah jadi gubernur, saya udah jadi khalifah. Terus apa lagi? Surga. Itu orang-orang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Wafayatul A'yan ada sebuah kisah menarik. Kisah antara seorang ulama besar yang bernama Raja bin Haywah bersama sahabat beliau yang tidak lain tidak bukan. Siapa sahabat beliau? Sahabat Raja bin Haywah? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Diceritakan pada saat itu Raja bin Haywah rahimahullahu ta'ala membelikan baju untuk Umar bin Abdul Aziz seharga 6 dirham. 6 dirham. Murah hadirin. Gak mahal. Hanya 6 dirham. Begitu dipersembahkan kepada sang khalifah, apa kata Umar bin Abdul Aziz? Huwa ala ma uhibbu laula anna fihi lina. Kata beliau, saya suka nih baju ini. Ini selera saya banget. Bahasa kita ini gue banget nih. Tapi kayaknya masih terlalu bagus. Masih sangat lembut. Bahasanya ada yang lebih murah enggak? Ini kebagusan. 6 dirham hadirin. 6 dirham. Itu begitu Umar bin Abdul Aziz menyampaikan hal tersebut, Raja menangis secara spontanitas. Khalifah beliau dan khalifah umat Islam diberikan baju gak mahal, 6 dirham, lalu mengatakan ini terlalu bagus buat saya suka sih tapi terlalu bagus. Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Raja bin Haywah rahimahullahu ta'ala, apa yang membuat engkau nangis wahai Raja? Apa kata Raja? Oh ya khalifah, ingat enggak? Sebelum engkau jadi khalifah, pada saat engkau menjadi amir atau wali, wali, saya pernah membelikan engkau sebuah baju harganya 600 dirham. Lebih mahal. Tadi berapa? 6 dirham, sekarang 600 dirham. Ingat gak komentar engkau pada saat itu? Engkau mengatakan, huwa ala ma uhibbu laula anna fihi khusyunah. Ini favoritku, jadi ini gue banget juga, tapi kayaknya bahannya masih kasar deh. Artinya ada yang lebih mahal nggak? Ada yang lebih bagus nggak? Tapi sekarang ketika engkau menjadi khalifah, lebih tinggi lagi, engkau memimpin seluruh umat Islam, tiba-tiba engkau dikasih 6 dirham dan engkau mengatakan ini kemahalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa jawab Umar bin Abdul Aziz? Karena tindakan beliau ini antitesis. Seharusnya semakin tinggi jabatan seseorang, fasilitasnya semakin bagus dan ada harga, ada barang. Barang nggak nipu kata orang pasar. Semua yang bagus itu
ada harganya. Tapi beliau membuat sebuah sikap antitesis bertolak belakang. Dari 600 ke 6 dirham, ini masih kemahalan. Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Ini yang harus kita renungkan, hadirin. Kata beliau, inna li nafsi tawaqah. Wahai Raja, aku punya jiwa yang sangat ambisius, nggak pernah puas, ambisius. Taqat ila Fatimah binti Abdul Malik fatazawwajtuha. Aku dulu berambisi menikahi Fatimah binti Abi Malik, dapat tuh, married sama dia, nikah sama dia. Wa taqat ila al-wilayah atau al-imara fawalaituha. Lalu aku mengincar jabatan sebagai seorang gubernur, dapat, saya jadi gubernur. Lalu setelah itu wataqat ilal khilafah fa'adraktuha. Lalu setelah itu saya berambisi jadi khalifah. Kalau gubernur hanya berkuasa di sebuah wilayah, lalu saya dapatkan, saya nggak puas sampai di situ. Saya ingin mendapatkan jabatan khalifah yang menguasai seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi. Dan aku dapatkan itu. Kan gitu ya. Itu logika manusia. Logika manusia. Dan kita atau mayoritas kita itu hidup dibangun di atas pola pikir demikian. Masalah mobil aja lah, simpel. Apa mobil pertama antum ketika antum punya duit? Saya nggak ada yang punya mobil Ustaz di sini. Salah simpelnya. Yang cowok biasanya kan otomotif, kalau punya uang spendnya di mobil. Ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh ya? Boleh, nanti disensor aja. Kalau seseorang itu Toyota Mandit misalnya, dan gaji pertamanya dia beli Avanza, terus dapat duit lagi, kira-kira dia beli apa? Siapa yang Agya? Gak ada. Dia akan beli Rush. Dapat uang lagi, dia puas dengan Rush? Enggak. Dia akan beli apa? Aduh, masalah mobil aja khilaf di sini Ustaz. Potensi konflik antum besar ternyata. Dia akan beli Innova. Dapat uang lagi, dia mau beli apa? Kalau dia masih mau main di SUV, dia akan beli Harrier atau Fortuner. Kalau dia ingin pilih sedan, dia akan beli Camry. Terus dia dapat uang lagi, terus dia beli apa? Dia akan beli Alphard. Dia dapat uang lagi, dia beli apa? Dia pengen touring, dia pengen off-road, dia akan beli Land Cruiser, tapi yang banci katanya, yang Prado dalam tanda kutip. Lalu setelah itu dia beli yang jantan beneran. Bener nggak nih hadirin? Itu manusia. Dan begitunya Umar bin Abdul Aziz. Namun yang membedakan kita dengan Umar bin Abdul Aziz ada kelanjutannya. Dia bilang, saya pengen nikah sama Fatimah, dapat tuh. Saya pengen jadi gubernur, dapat jadi gubernur. Saya pengen jadi khalifah, dapat jadi khalifah. Lalu dia manusia, apalagi orang yang punya jiwa besar seperti beliau, selalu akan berbicara what next, what next, what next. Lalu selanjutnya apa lagi? Lalu apa lagi? Apa lagi? Lalu dia berpikir, taqat ilal jannah fa arju an udrikaha insyaallah. Lalu ternyata aku menemukan jawabannya. Jawabannya surga. Maka aku berharap aku mendapatkan surga itu insyaallah taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ambisi kita bersaing harus diarahkan ke sini. Jangan berhenti dari dunia. Jangan berhenti hanya di dunia saja. Harus bermain di level yang paling tinggi. Dan level yang paling tinggi adalah surga. Makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nazi'at ayat 26, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun."
Dan untuk kenikmatan surgalah hendaknya para kompetitor itu bersaing. Para orang-orang besar itu bersaing di surga. Jadi Allah katakan bahwa olimpiadenya orang-orang beriman itu cari piala namanya surga. Bukan harta, bukan jabatan, bukan wanita. Karena disitulah orang-orang besar dari setiap generasi itu bermain. Para pakar berkompetisi. Wali-wali Allah itu mainnya di sana, hadirin sekalian. Para nabi, para rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 90? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan para nabi dalam sebuah tafsir yang lain, ini Zakaria, Yahya dan istrinya Zakaria, itu mereka senantiasa berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam amal soleh, berlomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi hadirin bermain di sana. Bukan bermain di level kekuasaan semata, bukan bermain di level harta saja. Para nabi mainnya di sana. Kalau antum gila bola, target antum main di Liga Champion. Kenapa main di Liga Champion? Saya ingin tanya, misalnya Real Madrid nggak juara atau nggak sampai 4 besar, kira-kira Ronaldo masih di Real Madrid apa enggak? Bisa pindah. Kenapa? Karena dia nggak mau main di kompetisi di bawah Liga Champion. Kenapa? Karena pemain bola terbaik itu mainnya di sana. Mainnya di sana. Pemain dia jago basket, dia akan ngincar NBA karena di NBA itu pemain terbaik itu main di sana. Dia pembalap, dia nggak hanya berhenti di go-kart aja, dia ngincar F1. Karena F1 itu isinya seluruh pembalap terbaik. Antum punya klub motor nih, antum nggak hanya main di 125 cc, 250 cc, antum main di MotoGP. Karena pembalap motor terbaik itu main di sana. Nah, kalau kita bicara yang lebih abadi sebagaimana yang beliau sampaikan, main di kebaikan, main di pahala, main di akhirat, main di level di mana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, main di level ketika Allah berfirman dalam surat Al-Waqi'ah ayat 24, was-sabiquna as-sabiqun ulaika humul muqarrabun fi jannatin na'im. Itu main. Orang-orang yang duluan kata Allah, berkompetisi. Ulaikal muqarrabun, mereka yang didekatkan kepada Allah, didekatkan ke surga. Kalau antum main cari piala di mana antum bisa melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Antum cari hadiahnya yang kekekalan abadi, itu permainan. Itu kompetisi, itu orang-orang besar main di sana. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Di situ mainnya. Orang-orang beriman itu main di level tertinggi. Bukan main di level dunia, tidak diharamkan, tapi jangan berhenti di sana. Karena Nabi SAW mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udha ma saqat kafira syurbata ma." Kalau dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan Allah akan berikan minum walaupun seteguk air. Gak ada artinya. Gak ada artinya. Satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, ada berapa nyamuk di rumah antum? Kalau satu hilang, atau 2 hilang, 3 hilang, kira-kira antum galau gak? Kenapa bendera kuning mas? 3 nyamuk meninggal Pak Ustadz di rumah saya. Gak, atau gak peduli. Gak ada artinya. Kalau antum berhasil buat peternakan nyamuk, antum bangga? Nggak bangga juga. Jadi hilang tuh nyamuk, antum nggak peduli, banyak nyebelin, hadirin nyebelin. Nabi katakan itu satu sayap nyamuk, nggak ada artinya. Antum main di level atas. Itu Umar bin Abdul Aziz, dia udah puas. Jadi kalau antum pola pikirnya dunia, sebelum hijrah orientasinya dunia, begitu hijrah pola pikirnya dunia lagi, ya antum stagnan. Antum bukan orang-orang besar. Orang-orang besar itu selalu berpikir apa berikutnya, apa berikutnya, apa berikutnya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Saya udah dapat wanita, saya Fatimah binti Abdul Malik, wanita saleh. Saya udah dapat jabatan, saya udah jadi gubernur, saya udah jadi khalifah. Terus apa lagi? Surga. Itu orang-orang besar. Itu areanya para nabi, itu areanya para sahabat, itu areanya para tabiin, itu areanya para ulama. Itu areanya orang-orang yang merupakan pakar tafsir, pakar fikih, pakar hadis. Antum gabung di sana.
Itu arenanya mereka. Bagaimana berbuat kebajikan. Ambisi itu harus diarahkan ke sana, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita bersalawat kepadanya, yang kita cintai melebihi diri kita. Umar mengatakan, engkau aku cintai daripada seluruh pihak yang ada di muka bumi ini kecuali diriku. Apa kata Nabi? La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Sosok itu bermain di kompetisi akhirat, hadirin.